Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Widandara. Saya dari kelas TKJ 1, nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu pengertian VoIP dan cara kerja. 2. Kebutuhan VoIP. 3. Pengertian dan komponen software, fitur dan fungsi software, cara kerja software. Baik, saya akan menjelaskan pengertian VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Cara kerja VoIP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara kerja VoIP yaitu mengubah suara analog menjadi paket data digital, kemudian diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dari PC dan dikirimkan melalui jaringan internet sehingga akan diterima oleh alamat tujuan. Yang kedua, kebutuhan VoIP. Yang pertama adalah protokol. Secara umum, dapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 dan SIP H323 merupakan teknologi yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union. SIP Session Invitation Protocol merupakan teknologi yang dikembangkan IETF. Yang kedua ada VoIP server, adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Yang ketiga ada VoIP suite. Konsep dasar penggunaan circuit switching, yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif dimiliki dua titik yang menggunakannya. Coder decoder. Konversi kodek bekerja dengan cara memotong bagian sinyal audio dalam jumlah tertentu per detiknya. Yang kelima ada softphone. Selain berupa telepon utuh, hardware perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Di dunia VoIP, perangkat ini disebut dengan cellphone. Cellphone memiliki jenis yang beragam baik dari kemampuan dan lisensi. Saat ini banyak softphone yang disebarkan dengan lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus layanan jaringan VoIP-nya. Yang keenam adalah VoIP gateway, yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H323 dan jaringan non-H323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antara terminal H233 dengan jaringan telepon, misalnya PSTN. Selanjutnya, pengertian dan komponen software.
Socket adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Yang termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Komponen-komponen software adalah yang pertama, gateway controller berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Yang kedua adalah signaling gateway, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC.SG, hanya menangani pensinyalan SS7. Yang ketiga adalah media gateway, berfungsi sebagai elemen transfer untuk merutekan trafik dalam jaringan software dan juga mengirim atau menerima tarif jaringan lain yang berbeda. Yang keempat adalah fitur server, menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada software tersebut. Yang kelima adalah media server. Fungsinya yakni untuk memperkaya software dengan kemampuan media. Misalnya, untuk menanggapi respon suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Fitur dan fungsi software. Yang pertama adalah abbreviated dialing, adalah proses dial yang cepat. Yang kedua adalah char forwarding, proses penghubung yang cepat. Yang ketiga adalah call waiting cancel, proses menunggu proses panggilan. Calling line identification presentase, mengidentifikasikan panggilan. Yang kelima, click on call waiting, proses menunggu pemanggilan lain. Selanjutnya conference call, multi proses pemanggilan. Yang terakhir adalah conference, menjaga kualitas panggilan. Selanjutnya, cara kerja software. Ada beberapa cara kerja software adalah sebagai berikut. Software customer gateway dan IP telepon mengirimkan sinyal satu sama lain dengan jaringan paket dengan menggunakan protokol telepon seperti H323 dan SIP. Setelah sinyal diterima, software akan mengidentifikasikan panggilan masuk yang berasal dari PSTN atau jaringan IP. Jika pihak dipanggil menggunakan IP, maka software akan menginstruksikan customer gateway sumber dan customer gateway tujuan untuk membuat rute secara langsung masih dalam jaringan LAN, MAN, atau WAN. Bila yang dipanggil menggunakan jaringan PSTN, maka software akan menginstruksikan originating customer gateway untuk membuat rute menuju media gateway yang terhubung antara lokal dengan sentral, room, dan MG, bekerja seiring dengan SG. Salah satu contoh implementasi software adalah VoIP atau telepon melalui internet. Sekian presentasi dari saya.
Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.